Halo guys, halo semuanya, kita ketemu lagi guys ya. Jadi kali ini user kita adalah Xiaomi Redmi 6A. Ini kasusnya nggak ini guys, nggak mau keluar gambarnya guys. Jadi ini kelihatan kayak HP mati. Tapi kalau kita cas ya, ini perhatikan dengan seksama. Ada tanda kalau ini HP-nya nyala. Jadi kalau di cas itu kayak ada tanda cas masuk ya. Nah seperti itu guys. Oke, jadi untuk kasus seperti ini yang perlu kita lakukan yaitu pertama kita cek dulu di area LCD guys biasanya ya. Jadi kita eksekusinya seperti ini guys. Kita buka dulu. Oke, sedikit info buat teman-teman ya yang baru saja bergabung, yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang guys. Oke, tampilannya seperti ini. Kita coba buka di area ini ya guys, deket baterai. Ini kita coba lakukan restart dulu guys ya. Caranya di apa sih nih? Dilepas baterai kemudian dinyalakan lagi. Siapa tahu masih bisa nyala. Soalnya kadang-kadang ini guys. Kadang-kadang itu dia cuma kayak ngeblank aja gitu. Dinyalakan lagi biasanya normal. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang enggak guys. Getar. Nggak ada tampilan, ternyata masih sama. Soket SD kita tekan-tekan juga masih sama, nggak ada. Oke, yang pertama kita lakukan di sini pengetesan pakai LCD yang lain guys. Ini langkah pertama ya. Sebelum kita eksekusi lebih jauh atau lebih dalam lagi, kita coba tes pakai LCD baru dulu guys. Pakai LCD lain apakah ininya baik atau sambung aja. Kita pasang seperti ini. Oke, untuk touchscreen-nya di bagian bawah ya. Ini untuk touchscreen di bagian bawah, jadi kita cuma ngetes LCD-nya aja. Aduh. Oke, ini coba kita nyalakan dulu. Ya, nyala guys ya. Jadi pakai LCD yang lain ini nyala. Oke, ini dites pakai LCD yang lain nyala ya. Dia mau nyala. Ada logo Mi di sana. Dan ya, ini berarti tinggal diganti LCD aja udah selesai guys. Masalahnya cuma ada di LCD. Tapi kalau misal ya, kalau misalnya ini kita coba pakai LCD lain masih nihil atau nggak ada tampilan sama sekali atau semacamnya, intinya nggak mau nyala gitu ya, itu kita bisa benerin. Nah ini bisa nyala guys. Touchscreen kan pakai yang ini nih. Padang ini siapa? Ya intinya nyala gitu guys. Kalau dia intinya kalau dia masih nggak mau tampil di sininya ya. Jadi misalnya LCD pakai LCD yang normal pun dia nggak mau tampil seperti ini, itu kita bisa ukur ke jalur-jalurnya ini guys. Oke, kita akan coba buka jalurnya ya. Kita belajar bareng di sini. Kita coba cek
jalur ini via skematiknya guys. Kita beralih ke PC dulu guys ya. Ya, ini kita sudah ada di skema guys ya. Jadi kalau misalnya pakai LCD baru masih saja nihil, itu diperhatikan dulu guys. Jadi kalau dilihat lebih dekat, jadi HP itu kalau ada sebagian ya yang kasihnya LCD itu dilihat lebih dekat, di center lebih dekat di dalamnya ini. Kalau masih ada gambar tapi nggak begitu jelas, masih ada kayak remang-remang ada gambarnya, itu berarti masalahnya ada di light-nya, light atau lampunya guys. Kalau di lampu jalurnya yang ini. Kalau misalnya di terawang itu masih ada gambar ya, jadi misalnya HP-nya ini di terawang masih kayak ada gambarnya tapi kayak samar-samar gitu ada gambarnya, itu berarti light-nya. Itu berlaku kalau LCD-nya bukan AMOLED guys ya. Oke, kalau light-nya yang ini. Jadi kalau light atau lampunya itu yang ini jalurnya. Arahnya dari soket LCD ini ya. Yang nomor 1. Nomor 1 sebelah sini. Pokoknya dari kiri guys ya, yang bawah nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 7. Nah, ini. Yang paling sering bermasalah, itu di area sini guys. Kalau 6A yang redup-redup gitu ya, atau yang biasanya ini apa, kayak sejenis ada gambarnya remang-remang nggak begitu jelas, itu biasanya yang ini yang bermasalah. Yang ini kadang yang ini langsung dijumper, ini dibuang, dijumper dari sini ke sini, biasanya malah sembuh. Terus kalau itu dicek dulu arusnya ya, dari yang sini, arah sini, ini jalurnya ke sini. Nanti untuk gambar lebih jelasnya itu kita coba screenshot, kita upload di channel, di website isfinfo.com. Nanti kita upload guys ya. Arahnya ke sini. Nah, yang merah arah ke sini, terus ke situ. Harus dicek dulu guys, dicek ya, pokoknya menjelasinya gimana ya. Kalau yang udah hafal, bukan hafal ya, setidaknya pernah benerin HP itu udah tahu, yang udah diagramnya seperti ini udah jelas banget ya. Di sini udah harus tuh 3,7 volt. Kalau kurang dari 3,7 volt itu berarti ada yang nggak beres. Itu udah pokoknya jalurnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk lampunya guys ya, 3,7 volt arahnya ke sini. Ini yang sering bermasalah yang ini loh. Iki yang jalur merah ini ya. Kalau di daerah sini, kalau yang sini tadi yang sering bermasalah itu yang warna biru sama yang pink. Yang biru, yang pink, yang biru dengan yang pink. Kalau di daerah sini yang paling sering bermasalah itu biasanya kasus air juga sih. Yang warna merah, perhatikan yang warna merah ini karena berkaitan dengan daya atau setrum guys. Nah, yang merah ini ya, jalur yang merah ini perannya krusial banget. Ini kalau di terawang itu masih kelihatan kayak ada samar-samar warna atau ada gambarnya tapi samar-samar gitu ya. Ini masalahnya yang di ini guys. Terus kalau di terawang nggak ada gambarnya sama sekali, itu berarti LCD-nya ya, atau display. Kita nyebutnya itu display atau ya pokoknya kaitannya dengan display. Kalau yang tadi itu light, ini tulisannya light, kalau yang ini display. Nah, itu kalau display arahnya seperti ini jalur-jalurnya. Oke, kita coba zoom daerah sini. Nah, ini berkaitan ini. Kalau yang blank total itu biasanya ini yang sering banget bermasalah, yang warna hitam ini guys. Warna hitam ini dari sini ada tapi dari sini udah nggak ada. Kadang dari sini ada, dari sini udah nggak ada, kebalik. Jadi ya dibuang aja ini hitamnya, ini dibuang kemudian langsung dijumper dari sini ke sini guys ya. Dijumper dari sini langsung ke sini. Yang warna merah ini. Nah, itu yang paling sering yang ini. Tapi juga jalur-jalur yang lain ini nggak boleh dilupakan guys. Walaupun ini paling sering bermasalah, tapi ini juga sering banget komponen kecil yang berderetan ini ya. Ini dibuang semua langsung dijumper-jumper gitu boleh. Langsung jumper. Ini prinsipnya kayak sama kayak yang punya ini guys. Apa? Kamera, sama kayak punya kamera.
Kalau yang tadi lampu-lampu kan ini sama ini ya, lampu-lampu tadi light-nya. Yang ini pokoknya light. Kalau di gambar yang paling sering bermasalah ya iki kadang short. Yang paling sering ini, yang paling sering. Kalau yang sini jarang-jarang sih. Arahnya seperti ini. Kalau gambar hampir semua penting. Soalnya kaitannya bukan cuma daya ya. Terus mengarah ke atas. Ini kan IC yang light tadi ke sini guys ya. Lampu-lampunya arahnya ke sini. Nah, ini kalau untuk yang gambar arahnya ke sini guys. Gabung juga ke IC yang ini ya. Arahnya ke sini. Terus kalau sampai di sini masih bermasalah, itu kita bisa lanjut ke ini guys. Arah ke sini. Tapi jarang banget sih kalau yang ke sini ya. Yang paling sering cuma di area sini kalau untuk Xiaomi Redmi 6A ya. Di area yang kita tandai pakai kursor ini. Ini yang paling sering bermasalah area sini. Kalau di sini masih nil, biasanya ke sini kita terakhir ke area sini ya. Kalau area sini terakhir kita ACP CPU. Ya masih inget, tapi itu udah lama banget. Tapi kasusnya air ya. Kasusnya kena air dan LCD-nya nggak mau tampil. Tapi kalau selain air itu kayaknya jarang banget sampai ke CPU kayak gini ya. Jadi ini paling berat kita dulu pernah ini diangkat IC-nya ini. Diangkat kemudian dicetak ulang, kemudian dipasang lagi. Angkat cetak pasang, intinya seperti itu. Pernah dulu seperti itu guys ya. Kesini. Ini tapi jarang banget sampai ke sini, jarang banget. Opsi terakhir lah guys. Soalnya ini kalau diangkat pas dibalikinnya nggak bener juga nggak mau nyala nanti ponselnya ya. Harus hati-hati. Ini kaitannya dengan nyawa ponsel dan ini juga walaupun cuma satu ini vital, tapi kalau di sini yang penting sampai sini aman, insya Allah yang ini aman. Ini nggak ada masalah biasanya ya sampai sini. Tapi kalau ini ngesot ini congkel aja. Ini tiba-tiba jadi ground, ini juga, ini kan jelas ground nih. Tiba-tiba ini jadi ground dan ini jadi ground, jadi langsung congkel aja. Jadi ini nggak perlu diganti, nggak apa-apa, tapi diganti lebih bagus. Tapi kalau yang ini jarang banget, belum pernah ya. Ini IC power. Kalau saya nyebutnya ya, tapi entah kalau salah, soalnya kita itu sering kasusnya gini. Tahu yang rusak yang ini tapi nggak tahu namanya ini apa. Kayak gitu ya. Jadi ini belum pernah kalau yang ini. Kalau yang ini seingat saya pernah satu kali angkat cetak pasang ya. Jadi ini diangkat kemudian dicetak ulang kemudian dipasang lagi. Itu bisa normal dengan kasus air, perlu catatannya ya, kena air kecemplung banyu guys kasusnya. Jauh. Nanti kalau untuk masalah ini untuk lebih jelas untuk gambarnya nanti kita upload di yasir.com deh untuk gambar-gambarnya. Oke. Jadi itu untuk pengerjaan kasus Xiaomi Redmi 6A yang LCD-nya nggak tampil atau gambarnya nggak ada, tapi di telepon masih masuk, di cas juga ada indikasi masuk dan sebagainya. Jadi pengerjaannya seperti itu guys ya kalau kita. Yang paling pertama itu jangan sampai kita salah eksekusi atau menentukan. Yang paling susah itu menentukan kerusakannya ada di mana guys ya. Jadi kita nganggap LCD-nya masih bagus walaupun fishingnya bagus, tapi kan belum tentu LCD-nya bagus. Tapi kita anggapnya LCD-nya masih bagus, jadi kita benerin di mesinnya. Tahu-taunya udah kita otak-atik mesin, nggak tahunya cuma masalahnya ada di LCD. Jadi ya sayang banget lah kalau ternyata seperti itu ya. Kita cuma buang-buang waktu dan juga ya buang tenaga juga sih. Yang penting pastikan dulu kalau bisa dites pakai LCD lain dulu seperti kita tadi ya barusan. Dites pakai LCD lain, kalau masih nihil baru kita lanjut ke peta-petanya yang tadi guys, jalur-jalurnya yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kita nggak jelaskan, kita cuma belajar bareng, kita nggak ada maksud untuk menggurui atau apapun ya. Kita belajar bareng di sini. Namanya juga kita autodidak, nggak tahu nama-namanya juga. Oke, jadi mungkin hanya itu dulu ya video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Thank you semuanya. Thank you yang udah subscribe. Thank you yang udah dukung kita lah pokoknya. Thank you semuanya.